Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita meneduhkan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mendengarkan, untuk merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah kami semua boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dengan hati yang sungguh rindu untuk diajar, untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bukan perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh apa yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan permohonan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sepanjang bulan ini kita belajar tentang bagaimana kita perlu mewaspadai virus dosa di dalam perjalanan hidup kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana satu virus dosa yang kelihatannya sepele, tetapi sungguh-sungguh dapat berdampak mengganggu atau merusak iman kita, melemahkan iman kita. Kita perlu menyadari salah satu penyebab kenapa iman kita sulit bertumbuh adalah karena seringkali fokus kita lebih kepada perasaan daripada kepada iman itu sendiri. Dan perasaan itu seringkali didorong oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Kita akan belajar dari kehidupan Thomas. Ya, saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi bahwa seringkali iman kita menjadi goyah ketika kita mengandalkan perasaan atau apa yang kita lihat. Misalnya, ketika kita melihat atau kita merasa bahwa penyakit kita semakin parah, atau kondisi ekonomi yang makin hari makin memburuk, iman kita mungkin menjadi ciut dan seraya berpikir, mungkin nggak ya Tuhan akan sembuhkan saya? Mungkinkah Tuhan akan memulihkan saya? Hal yang sama terjadi pada diri Thomas. Ayat-ayat yang tadi kita baca diawali dengan kalimat Thomas tidak berada di situ. Kapan itu? Yaitu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Lalu ketika hari-hari berikutnya ke-10 murid itu berjumpa dengan Thomas, mereka menceritakan bahwa mereka melihat Tuhan.
Kita lihat apa respon Thomas di dalam ayat-ayat tadi. Ya, mungkin Thomas berkata, bercanda kamu. Di sini kita melihat bahwa Thomas bersikap apatis. Sama sekali tidak terlintas di benaknya bahwa Tuhan atau gurunya itu bangkit dari kematian. Thomas mungkin berpikir bahwa teman-temannya hanya berhalusinasi saja. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara Thomas bisa bersikap seperti itu? Kalau kita menempatkan diri pada posisi murid-murid, sejak dari masa di Taman Getsemani, kemudian ketika mereka melihat bagaimana prajurit-prajurit Romawi itu menyesah, mencambuki Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib dan menghadapi ejekan-ejekan dari para ahli-ahli agama dan tua-tua Yahudi, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Saya rasa wajar apa yang dialami oleh Thomas. Kejadian itu tentu membuat Thomas down. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia percayai dan yakini. Karena selama ini gurunya yang dianggap sebagai Mesias, gurunya yang merupakan orang yang dia agung-agungkan, ternyata mati dengan cara yang begitu mengenaskan. Sehingga ketika murid-murid yang lain membawa kabar gembira itu, kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas menolaknya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Thomas ini? Thomas meresponi berita kebenaran yang disampaikan oleh teman-temannya itu bukan dengan keyakinan atau dengan iman, tetapi ia lebih menanggapi berita itu dengan perasaannya. Dia menanggapi berita itu dengan asumsi-asumsi berdasarkan apa yang telah dia lihat beberapa hari sebelumnya. Sampai 8 hari kemudian, ketika Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid di mana Thomas ada, maka disitulah Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Ayo Thomas, taruhlah tanganmu dan jarimu pada lubang paku ini." Baru di situ Thomas menjadi percaya. Lalu Tuhan berkata, "Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat." Dengan kata lain, Tuhan ingin mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang tidak mengandalkan perasaannya atau rasionya, tetapi berbahagialah mereka yang mengandalkan imannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen dewasa ini seperti Thomas. Inginnya lihat dulu bukti baru percaya. Atau baru mengakui Yesus itu sebagai Tuhan kalau dia melihat satu keadaan, satu peristiwa yang spektakuler dilakukan sebagai wujud keberadaan Tuhan Yesus itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kita melihat para imam dan ahli Taurat. Mereka berkata, "Kalau benar engkau Mesias, turunlah dari salib ini." Mereka menuntut bukti bahwa kalau Tuhan benar-benar Mesias, seharusnya engkau bisa melakukan mujizat, engkau menyatakan kuasamu. Tetapi Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus melakukan hal itu demi meraih kepercayaan mereka? Ternyata tidak. Di sini kita belajar, Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita pahami di dalam kehidupan ini adalah seringkali orang yang ingin melihat bukti, biasanya justru mereka tidak mendapatkan apa yang mereka ingin lihat tersebut. Kenapa? Sebab Bapak Ibu, kalaupun mereka itu melihat bukti-bukti yang nyata secara jelas dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya mereka tetap tidak percaya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dikatakan di situ dia berulang kali menampakkan diri
kepada murid-muridnya. Ini satu pernyataan yang menarik. Kenapa Tuhan pada rentang waktu 40 hari itu tidak menampakkan diri kepada para imam, kepada imam besar, atau kepada Pilatus? Sementara para imam-imam itu dikatakan di dalam Matius 28 ayat 1-15, mereka menyebarkan berita bohong atau hoax bahwa peristiwa kebangkitan itu sebenarnya mayatnya dicuri oleh murid-murid. Nah, Bapak Ibu, kalau memang Tuhan mau membuktikan bahwa Dia sungguh bangkit, bukankah seharusnya Tuhan mengunjungi mereka? Tuhan menyatakan diri kepada mereka dan berkata, "Hei, kamu yang sudah bikin berita bohong ya, ini buktinya. Saya memang benar-benar hidup. Kamu boleh pegang, atau kamu boleh cucukkan tanganmu, cucukkan jarimu ke lubang bekas paku itu." Seperti yang Tuhan minta kepada Thomas. Kan Tuhan bisa melakukan seperti itu. Tapi Tuhan selama 40 hari tidak melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan tahu isi hati manusia. Sekalipun mereka melihat bukti nyata bahwa Dia bangkit, mereka tidak akan menjadi percaya. Bapak Ibu, kita dapat belajar bahwa iman itu tidak menuntut bukti, tetapi semata-mata hanya mengandalkan keyakinan pada apa yang Allah firmankan kepada kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 dan 9, di situ dikatakan begini: "Sekalipun kamu belum mengenal Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ayat ini mengatakan kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Petrus ini. Apakah benar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan meskipun kita belum melihat Dia? Apakah benar kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sekalipun kita sekarang tidak melihatnya? Bapak Ibu, ayat ini mengatakan bahwa orang yang telah mencapai tujuan imannya itu bukanlah orang-orang yang tipe pencari fakta, ya. Pengennya dapat fakta dulu, pengennya lihat bukti dulu, baru dia percaya. Tetapi orang-orang yang telah mencapai tujuan imannya adalah orang-orang yang menaruh percaya meskipun apa yang kita lihat atau apa yang kita alami tidak sesuai dengan harapan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat satu keteladanan dari Abraham. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 19, firman Tuhan berbunyi demikian: "Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Dia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan bahwa keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana seakan-akan ia menerimanya kembali." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kepercayaan Abraham bukan didasarkan sekedar pada perasaan atau pada pengetahuan semata-mata. Dan ini adalah iman yang sejati. Iman Abraham ini ditunjukkan dengan tindakannya yang mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran ketika Tuhan meminta itu. Karena seperti dikatakan tadi, Abraham berkeyakinan penuh kalaupun anaknya mati, Tuhan sanggup menghidupkan
Ishak kembali. Nah Bapak Ibu, inilah iman yang sejati, yang menjadi dasar atas sesuatu yang Abraham harapkan dan yang belum dia lihat. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita yang mengaku percaya kepada Tuhan telah menunjukkan tindakan yang sesuai dengan kepercayaan kita itu? Apakah ketika kita berdoa mohon penyertaan Tuhan untuk masa depan kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan? Atau kita masih khawatir? Atau mungkin kita masih cari pegangan kepada hal-hal lain, mencari sandaran kepada manusia atau pada kekuatan-kekuatan dari dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan rindu agar kita percaya penuh kepadanya dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari kita beriman, kita bertindak seperti Abraham. Sebab itulah tandanya kita memiliki iman yang sejati. Percaya meskipun tidak melihat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa kebenaran firman yang boleh kami dengar pada saat ini mengingatkan kepada kami. Supaya kami memiliki iman yang teguh, yang kokoh. Bukan berdasarkan apa yang kami lihat, bukan berdasarkan perasaan kami, tetapi kami tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman ini. Tetapi hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang terus bekerja untuk meneguhkan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.